Demam pedal di mana-mana. Dunia olahraga raket makin seru aja nih. Tren main pedal ini tetap gak ada ngaruhnya sama peminat tenis dan bulu tangkis yang lebih dulu populer. Tapi nih, dari sekian banyak olahraga raket, mana yang lebih banyak kebakar kalori? Dan mana yang paling aman buat anak-anak serta lansia dari cedera? Ini lagi booming ya pedal di Indonesia, di Eropa sudah dari yang dulu ya, karena mungkin yang pertama itu permainannya tidak terlalu rumit ya. Yang kedua raketnya juga ringan, bolanya juga pantulannya tidak terlalu cepat. Kemudian tidak terlalu menghabiskan energi yang terlalu banyak gitu ya. Jadi aman untuk dilakukan oleh siapapun gitu ya. Dan itu menarik kenapa? Karena ada pantulan kaca gitu ya. Seperti halnya squash gitu, jadi tidak terlalu ribet dan menarik. Terutama ini dimainkannya oleh para selebritis ya, jadi itu yang membuat booming barangkali. Jadi yang bagi pemula itu kan tubuh kita ini seperti halnya kendaraan, mobil itu perlu dipanaskan, perlu pemanasan, perlu stretching untuk kelenturan sendi, kelenturan ligamen otot dan lain-lain, sehingga ketika bermain itu kita pada posisi siap gitu, sehingga menghindari cedera. Biasanya kan cedera di lutut atau cedera di siku dan lain-lain, sendi siku. Nah ini yang harus kita hindari, terutama pemanasan, stretching, warming up, dan kemudian setelah dilakukan atau melakukan game itu jangan lupa cooling down atau istilahnya pendinginan ya, dengan stretching pasif atau stretching dinamis. Itu sebenarnya itu bagi pemula yang harus dipersiapkan nih, sehingga tidak terjadi cedera ya. Jadi diusahakan sebelum main minimal sejam sebelumnya untuk itu makan pisang mungkin sebagai nutrisi ya. Pertama karena pisang cepat untuk diserap sebagai karbohidrat ya, energi gitu ya. Nah ini pisang sejam sebelumnya. Tapi kalau untuk olahraga yang sifatnya kardio agak lama, butuh waktu lama, kemudian intensitasnya sedang, karena yang di pedal ini kan geraknya sedang gitu ya. Nah ini bisa sayur-sayuran, buah-buahan, ikan terutama gitu, untuk pembentukan karbohidrat, lemak dan protein, terutama protein gitu ya. Jadi kalau yang paling banyak membakar kalori itu tentu tenis ya, karena tenis itu lama, bisa sampai 2 jam, 3 jam gitu, karena lama waktunya dan itu butuh daya tahan gitu, butuh karbohidrat. Makanya tidak heran ketika tenis berlangsung, biasanya pemain di antara sela-sela game itu makan pisang atau minum madu gitu ya, yang sifatnya energi cepat gitu. Nah itu. Nah kalau bulu tangkis memang durasinya kan hanya maksimal sejam, tetapi intensitasnya tinggi karena di situ ada gerak ke depan, belakang, lompat, loncat, smash dan lain-lain. Nah beda dengan tenis, kalau tenis daya tahannya tinggi. Nah kalau yang bulu tangkis intensitasnya tinggi, nah daya tahannya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau pedal ini di bawah ya, artinya intensitasnya juga sedang. Kemudian daya tahannya juga sedang, tinggal menuntut daya tahan kekuatan terutama di bagian sendi-sendi bagian atas ya, di upper body terutama gitu. Jadi yang paling pertama tentu yang sangat membakar energi itu adalah tenis, yang kedua bulu tangkis, yang ketiga pedal gitu. Yang cedera yang rawan tentu di bulu tangkis ya. Kenapa? Karena di bulu tangkis itu ada lompat ya, ada loncat gitu ya, biasanya sendi lutut. Nah banyak pemain yang cedera di lutut, dioperasi. Banyak di pemain bulu tangkis kita yang juga cedera ya di bagian lutut gitu ya, dan pensiun dini gitu. Nah kemudian sendi bahu, nah ini karena ayunan ya, ayunan gitu beda. Nah ini kalau sendi bahu biasanya banyaknya di tenis, karena tenis itu frekuensi volume untuk ayunan raketnya lebih banyak dibandingkan dengan pedal kan begitu. Kalau tenis itu di sendi, siku dan bahu banyaknya karena banyak intensitas pukulan. Tapi kalau di pedal karena raketnya ringan, bolanya juga tidak terlalu keras, nah biasanya paling pun terjadi itu di sendi siku gitu ya, karena pemula terutama sakit otot terutama, bukan sendi gitu ya, karena adaptasi terhadap gerakan biasanya.
Nah, kesehatan jantung tentunya yang tentu pertama adalah volumenya yang sedang, intensitas geraknya juga sedang gitu ya. Jadi kalau untuk umum kesehatan untuk jantung itu yang bagus pedal. Untuk padel ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu intensitasnya juga tinggi gitu ya. Dan ini aman untuk aktivitas untuk kebugaran dan menyehatkan jantung paru gitu ya. Tetapi kalau untuk bulu tangkis ini rawan sekali, maka banyak yang mengalami kematian di dalam bulu tangkis gitu ya. Karena tadi intensitasnya tinggi. Nah, sehingga intensitas tinggi itu bergerak cepat dan kita tidak mampu untuk menahan terhadap tekanan-tekanan oksigen. Nah, tapi kalau di tenis itu jarang terjadi gitu. Tapi biasanya terjadi cedera atau kematian itu biasanya untuk yang lansia, yang di atas usia 50. Nah, biasanya karena intensitasnya juga lumayan tinggi gitu ya. Ini yang pedal yang aman. Yang kedua yang rawan itu yang paling rawan di bulu tangkis. Kalau punya riwayat jantung atau karena namanya juga walaupun rekreasi, tenis, bulu tangkis, ketika bermain itu ada unsur kompetisinya tetap gitu ya. Nah, sehingga di situ ada penekanan. Makanya usahakan ketika bulu tangkis, tenis, pedal juga itu menggunakan teknologi heart rate monitor. Jadi rumusnya 220 dikurangi usia. Jadi kalau usia saya misalkan 50 dikurangi 220, maka denyut nadi maksimalnya sekian. Nah, gunakanlah di bawah 80%. Jadi ketika kita sudah ada tanda bunyi tet, nah itu kita berhenti dulu. Itu artinya itu sudah melampaui terhadap denyut nadi kita. Nah, usahakan bagi yang berumur, kemudian yang pemula itu menggunakan teknologi heart rate monitor. Nah, yang pertama tentu pertolongan pertama ya. Nah, pertolongan pertama itu ketika kolap biasanya kan ambruk ya, pingsan. Itu dibawa ke tempat, kalau enggak tempat yang banyak udara dulu. Jadi kalau di ruangan keluar dulu. Kenapa? Karena itu banyak oksigen yang masuk dan dibaringkan. Kenapa dibaringkan? Supaya aliran darah ke otaknya yang ada oksigennya bisa cepat masuk, dibakar. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua itu mulutnya dibuka dipaksa gitu ya. Kejadian ketika misalkan sepak bola atau kolaps itu langsung kita buka mulutnya, kasih bantalan ganjal supaya tetap oksigennya masuk gitu ya. Nah, yang ketiga semua yang sifatnya menekan terhadap aliran darah, kaos kaki, sepatu, celana yang sifatnya kencang itu dilonggarkan gitu ya. Nah, yang terakhir kalau ada pertolongan yang selanjutnya itu cepat dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi kalau ada beberapa ya olahraga raket ini yang sekarang tren ini, yang pertama itu bisa untuk meningkatkan motorik anak. Yang kedua juga bisa meningkatkan motorik rehabilitasi ketika stroke gitu ya. Yang ketiga untuk menjaga motoriknya supaya tetap seimbang gitu ya. Nah, hemat saya yang menjaga motorik yang bagus untuk anak, untuk lansia itu adalah pedal, karena pedal itu ringan, intensitas lapangan juga tidak terlalu besar, intensitasnya juga tidak terlalu banyak, dan terutama hanya lari kiri kanan depan belakang, tidak ada lompat loncat gitu ya, dan lapangannya tidak besar, dan kemudian bola itu masih kembali ketika mantul ke kaca gitu ya. Nah, ini yang yang bisa meningkatkan motorik, karena lower body dan upper body semuanya bergerak gitu ya. Kalau tenis, bulu tangkis itu perlu teknik yang tinggi, perlu keterampilan. Nah, kalau pedal ini oleh masyarakat umum saya yakin langsung bisa gitu. Apalagi servisnya juga tidak terlalu sulit gitu ya, servisnya gitu. Itu jadi intinya pedal ini intensitasnya tidak terlalu tinggi, volume geraknya juga sedang. Kemudian semua orang tidak perlu teknik yang yang cepat, artinya bisa diadaptasi oleh orang awam langsung karena tidak terlalu spesifik gitu. Beda dengan bulu tangkis dan tenis.